wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita sekalian banyak kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan siang atau sore hari ini kita masih kumpulkan salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal dalam kehidupan kita di dunia, terlebih kehidupan kita di akhirat nantinya. Akhwati wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan tafsir juz am, dan kita telah menyelesaikan dari tafsir surat Al-Insyiqaq. Dan insyaallah taala pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk pada pembahasan tafsir surat Al-Mutaffifin. Karena kita dari belakang, karena kita membaca tafsir juz am dari surat An-Nas, kemudian ke arah depannya. Seperti biasanya, siapa yang baca, dibaca ayat 1 hingga ayat 17 atau hingga ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم
ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. Jazakallah khair, barak fik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, Wailul lil mutaffifin. Wail di sini adalah celakalah, lil mutaffifin, itu bagi orang-orang yang curang, yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang. Dan juga nanti akan terdapat penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, ya mereka meminta untuk dicukupkan. Dia apabila minta ditimbang, ya timbangkan untuknya, maka mereka ini meminta untuk dicukupkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, ini apabila mereka menimbang atau menakar untuk orang lain, maka mereka yukhsirun, yaitu mengurangi timbangan. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidaklah mereka itu mengira bahwa sungguhnya mereka akan, ya annahum mab'utsun, bahasanya mereka ini akan dibangkitkan, ya kepada Allah Subhanahu wa taala, liyaumin azim, itu pada suatu hari yang besar, ya suatu hari yang agung, itu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari, ya ketika semua orang, ya itu akan bangkit menghadap, ya rabbil alamin, itu menghadap Tuhan seluruh alam, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalla, ya sekali-kali jangan begitu. Inna kitabal fujjari lafi sijjin, sungguhnya catatan orang-orang yang fujar, itu orang-orang yang durhaka, ya lafi, sungguh catatan mereka itu tersimpan dalam sijjin. Kemudian wama adraka ma sijjin, dan tahukah engkau apakah yang dinamakan sijjin itu? Yaitu kitabun marqum, yaitu kitab yang berisi, ya catatan amalan. Wailu yauma idzil lil mukadzibin, celakalah, ya pada hari itu bagi orang-orang yang lil mukadzibin, yaitu orang-orang yang mendustakan. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Yaumiddin itu hari pembalasan, itu hari akhirat. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim, dan tidak ada yang mendustakannya, itu mendustakan hari kiamat, ya hari pembalasan, kecuali ya kullu mu'tadin athim, yang kecuali itu setiap orang yang melampaui batas, dan athim itu banyak, ya berbuat dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ya dia berkata, qala itu dia berkata, asatirul awwalin, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, itu sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka, Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, ya sekali-kali tidak, sungguhnya mereka pada hari itu benar-benar, ya, terhalang, ya dari lamahjubun, yaitu terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat Tuhannya. Kemudian tsumma innahum lasalul jahim, kemudian sungguhnya mereka benar-benar, ya akan masuk ke dalam neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun, kemudian dikatakan kepada mereka,
inilah adab yang dahulu ya tukadzibun, yaitu kalian dustakan. Sebagaimana biasanya ya, sebelum kita masuk pada pembacaan tafsir Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya kita sedikit akan menyebutkan tentang surah Al-Mutaffifin. Ini surat Al-Mutaffifin ya dinamakan dengan surat ya Al-Mutaffifin atau dinamakan dengan Wailul lil Mutaffifin. Ya, disebut juga dengan surat Wailul lil Mutaffifin. Dan dinamakan Wailul lil Mutaffifin ini sebagaimana ya sebab turunnya surat ini. Jadi surat Al-Mutaffifin ini ya mimba faedah, terdapat faedah bahwasanya surat Al-Mutaffifin ini ada sebab turunnya. Jadi surat Al-Mutaffifin ini ada sebab turunnya. Ya sebagaimana diriwayatkan ya oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah taala ya dari sahabat Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba datang di kota Madinah, kanu min ahbathin nasi kaila. Dahulu ya orang-orang yang berada di Madinah itu adalah orang yang paling buruk ya dalam menakar. Ya, dahulu mereka adalah orang-orang yang paling buruk dalam menakar atau dalam menimbang. Kemudian fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wailul lil mutaffifin. Ya, yaitu apa? Surat Wailul lil Mutaffifin. Maka nama tadi ya selain surat Al-Mutaffifin ada nama apa? Surat Wailul lil Mutaffifin, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian fa ahsanul kaila ba'da dzalik. Kemudian mereka ya melakukan kebaikan, yaitu baik dalam menakar setelah yang demikian itu, yaitu setelah diingatkan oleh Rasulullah SAW ya setelah itu, yaitu apa? Sebab datangnya hadis ini, mereka yaitu para sahabat itu melakukan penimbangan dengan cara yang benar, ya dengan cara yang benar. Dan hadis ini ya dihasankan oleh Syekh Albani ya dan juga disebutkan oleh Syekh Muqbil ya hafizallahu rahimallahu taala dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Ya, dalam kitabnya Syekh Muqbil ya beliau juga mensahihkan atau menghasankan hadis Abdullah bin Abbas, yaitu dalam kitabnya As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, yaitu ya hadis yang sahih ya musnad, ini ada sanadnya, kemudian apa? Dari Asbabin Nuzul, itu sebab-sebab turunnya surat. Ya, jadi Syekh Muqbil rahimahullah taala memiliki kitab yang namanya apa? As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul, dan beliau memasukkan ya asbabun nuzul dari surat Al-Mutaffifin. Kemudian ya terkait dengan surat Al-Mutaffifin ini, tentang apakah surat Al-Mutaffifin ini Makkiyah ataukah Madaniyah, ya di sana para ulama berbeda pendapat. Ya, di sana ada yang mengatakan Makkiyah, ya, dan di sana ada yang mengatakan ya Madaniyah. Ya, ada yang mengatakan Makkiyah dan ada yang mengatakan Madaniyah. Kemudian ya di antara pembahasan terpenting yang terdapat ya dalam surat Al-Mutaffifin ini, ya sebelum kita baca keseluruhan dari tafsir Sa'di rahimahullah taala, ya termasuk pembahasan penting dari surat Al-Mutaffifin ini bahwasanya di dalam ya surat Al-Mutaffifin ini terdapat peringatan dari melakukan at-taffif. Ya, at-taffif yaitu apa? Tatfif. Itu adalah berlaku atau bertindak curang. Ya, at-tahdhir minat taffif. Ya, itu adalah ya peringatan dari berbuat kecurangan. Ya. Kemudian yang kedua, ya bahwasannya dalam surat Al-Mutaffifin ini terdapat pembahasan tentang anil fujjar wal abrar. Ya, yaitu tentang orang-orang yang fujar, itu orang-orang yang durhaka. Dan juga wal abrar, itu orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wal muwazanah baina masiri kullin minhuma. Dan juga apa? Ya, ini ada penimbangan antara ya tempat kembali dari keduanya. Orang-orang abrar
maka akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun orang fujar, ya, apabila dia termasuk dari kaum muslimin, ya, maka dia apabila Allah kehendaki, ya, akan dihukum kemudian dimasukkan dalam neraka, ya, sesuai dengan dosa yang dia lakukan, kemudian tempat kembali mereka adalah surga. Adapun apabila orang-orang durhaka ini orang-orang kafir, ya, maka dia akan kekal di dalam neraka, ya, akan kekal di dalam neraka. Kemudian di antara pembahasan, ya, dari surat Al-Mutaffifin ini adalah peringatan, ya, ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Mukhtasar, ya, dalam tafsir Al-Qur'an Al-Karim, bahwasanya dalam surat Al-Mutaffifin ini terdapat tahdzir al-mukadzibin adz-dzalimin min yaumil qiyamah. Itu peringatan bagi orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang berbuat kedzaliman, ya, peringatan dari hari kiamat. Dan terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin ini ada bisyarah, kabar gembira, yaitu apa? Wa bisyaratul mu'minin bihi, yaitu apa? Kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Jadi peringatan dari orang-orang yang berbuat kedustaan, berbuat kedzaliman, ya, di hari kiamat, apa yang mereka akan tuai, apa yang mereka akan apa? Ya, dapatkan disebabkan kedzaliman mereka. Dan juga terdapat berita bagi orang-orang yang beriman, ya, dari apa yang mereka akan, ya, tuai dari, ya, janji Allah Subhanahu wa taala, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di antara faedah yang terdapat dalam surat Al-Mutaffifin, bahwasanya al-jasa', ya, yaitu apa? Rasa tamak. Ya, tamak, ya, itu adalah merupakan akhlak yang tercela. Jadi apa? Tamak. Jadi tadi disebutkan bahwasanya apa? Ketika dia ditimbangkan untuk dirinya, mereka apa? Meminta untuk dipenuhi timbangannya. Ya, jadi ketika apa? Membeli, ya, di suatu tempat misalnya, ya, meminta dengan apa? Teliti sekali, ya, timbangannya. Ya, dari akhlak yang tercela, itu fitujar, itu bagi para pedagang. Ini sifatnya para pedagang, ketika mereka apa? Minta ditimbangkan, mereka minta apa? Supaya dipenuhi timbangannya. Ya, bahkan mungkin 0,0 berapa tidak, ya, apa? Akan dituntut, ya, akan diminta. Ya, wala yaslam minhu illa man yakhafallah. Dan tidaklah, ya, selamat dari sifat jasa, ya, jasa ini adalah melainkan orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga, ya, bahwasanya terdapat dalam surat Al-Mutaffifin ini, ya, mengingatkan kepada kita sekalian dari kengerian hari kiamat. Ya, dari kengerian dari hari kiamat. Dan ini tentunya, ya, supaya apa? Mencegah diri kita sekalian dari melakukan kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang terdapat dalam surat Mutaffifin, bahwasanya khatarud dzunub alal qulub, yaitu bahayanya dosa-dosa itu terhadap, ya, terhadap hati. Ya, bahayanya dosa terhadap hati. Ya, kemudian di antara faedah yang terdapat, ya, dalam surat Al-Mutaffifin, as-sukhriyah min ahli din sifatun min sifatil kuffar. Jadi mengolok-ngolok, ya, terhadap orang-orang yang beragama, ya, itu termasuk dari sifatnya orang kafir. Ya, sifat-sifatnya orang kafir ini di antara, ya, pembahasan, ya, yang disebutkan yang terdapat, ya, dalam surat yaitu Al-Mutaffifin, yaitu, ya, penjelasan buruknya akibat bagi orang-orang yang durhaka, ya, dan bagusnya akibat bagi orang-orang yang al-abrar, yaitu orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian kita akan baca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan tafsir surat, yang dari surat Al-Mutaffifin ini, qala rahimallahu taala, itu dalam ayat 1 hingga ayat 6,
ya dikatakan bahasanya wailun. Ya, wailun ini adalah kalimatu adzab wa wa'id. Di wailun itu adalah merupakan kalimat ya azab ya dan juga kalimat yaitu apa wa'id ancaman. Kalimat ya ancaman atau kalimat apa ya azab yaitu hukuman. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ya beliau mengatakan bahwasannya kata wail ya ini berulang. Jadi kata wail ini berulang di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Apabila kita ya membaca Al-Qur'an kemudian kita akan mendapatkan kata wail ini di beberapa tempat. Dan ini ya adalah ya kalimat ancaman yang Allah Subhanahu wa taala mengancam dengannya bagi orang yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi siapa yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Ya, sebagaimana ya dalam ayat ya wailul lil mutaffifin. Itu celakalah atau kecelakaan ya kepada orang yang berbuat curang. Kemudian dikatakan siapakah orang-orang yang berbuat curang? Mereka ini adalah al-mutaffifun. Ya, yang ditafsirkan dengan ayat yang setelahnya, yaitu apabila mereka itu minta untuk ditimbangkan, ya, mereka itu apa? Yastaufun. Dia apabila mereka minta ditimbangkan, mereka itu apa? Yastaufun, minta untuk dipenuhi, ya, untuk dipenuhi timbangan. Ya, apalagi kalau membeli, ya, sangat teliti sekali. Ya, minta untuk penuhi timbangannya. Jadi timbangannya itu apa? Supaya dipenuhi sepenuh-penuhnya, bahkan mungkin minta tambah. Ya, minta tambahan. Ya. Dan apabila mereka itu menimbang, ini kebalikannya, apabila mereka itu menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka itu apa? Mengurangi timbangan. Ya, biasanya kalau kita tahu ya dari orang yang bagaimana berbuat kecurangan, ya menambah beban di tempatnya, misalnya apa? Orang yang beli itu sekilo kemudian ditambahi beban apa misalnya batu, kerikil, ya atau yang semisalnya. Ya, intinya apa? Mengurangi timbangan. Ya, intinya itu mengurangi timbangan. Ini kalau apa? Dia menjual atau menimbang untuk orang lain. Ya, mereka itu apa? Mengurangi. Jadi mereka itu apa? Mengurangi. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, jadi misal ini dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam timbangan ya atau dalam takaran. Ya, dan ini adalah sebagai contoh dan bisa dikiaskan padanya segala sesuatu yang serupa. Ya, segala sesuatu yang serupa dengannya. Yaitu pada orang yang dia menuntut haknya secara sempurna. Ya, dari orang yang memiliki kewajiban atasnya. Kemudian apa? Sedangkan dia sendiri apa? Tidak melaksanakan kewajibannya. Tapi kalau menuntut hak, ya dia apa? Tuntut supaya haknya itu dipenuhi, ya tidak dikurangi. Ya, tidak dikurangi. Kemudian beliau rahimahullah taala memberikan contoh seperti apa? Seorang suami. Ini masuk atau dikiaskan dalam contoh ini, ya beliau yakni Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsir Juz'am, ya seperti seorang suami. Ini seorang suami yang dia apa? Mengendaki dari istrinya itu apa? Untuk memberikan hak suami. Itu bahasanya apa? Hak suami ditunaikan semuanya. Jadi si istri apa? Ya dimarahi apabila apa? Tidak melaksanakan suatu perkara yang apa? Yang menjadi kewajibannya. Intinya apa? Ya harus itu melazimkan atau mengharuskan pada istrinya untuk ya menunaikan hak suami secara sempurna. Sedangkan mereka sendiri yaitu para suami itu apa? Meremehkan, menggampangkan ya pada hak istrinya. Nanti mengurangi ya bahkan tidak melaksanakan ya dari apa? Dari hak ya istrinya. Minta dipenuhi haknya si suami, akan tapi ya dia sendiri tidak menunaikan haknya istri, ya tidak menunaikan haknya istri. Ya, maka betapa banyak ya beliau mengatakan betapa banyak ya yaitu pengaduan dari para wanita ya semisal ini dari suaminya.
Yaitu bahasanya suami itu apa? Meminta istrinya untuk menunaikan apa? Menunaikan haknya, sedangkan si suami tidak melakukan atau menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Itu tidak memberikan ya hak istrinya. Itu tidak melakukan kewajiban si istri ya dari nafkah, ya misalnya dari nafkah ya atau ya hubungan yang baik yaitu isyrah dengan cara yang baik, yaitu pergaulan suami istri dengan cara yang baik, maka ya ini adalah termasuk dari bentuk-bentuk kedzaliman, ya, bentuk-bentuk kedzaliman. Dan beliau juga menyebutkan ya itu masalah juga misalnya apa? Seorang ayah menuntut ya anaknya untuk melaksanakan apa? Kewajiban padanya untuk dalam ketaatan dan semisalnya, yaitu kemudian apa? Ya, kemudian ya si ayah ini apa? Juga tidak memperhatikan ya apa yang menjadi kebutuhan si anak. Terlebih apa? Masalah pendidikan agama. Yaitu minta ya haknya bahwasanya kamu harus taat. Ya, sedangkan si ayah itu tidak memberikan teladan yang baik. Ya, tidak memberikan contoh yang baik terhadap anaknya. Dia minta anaknya baik. Ya, tetapi tidak mengajarkan atau tidak misalnya ya memberikan arahan kepadanya untuk ya baik ya sebaik-baiknya, yaitu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh syariat, ya tidak misalnya apa tidak membangkang dan yang semisalnya, tetapi dia sendiri yaitu si ayah itu tidak memperhatikan ya hak-hak anaknya, tidak memperhatikan hak anaknya, misalnya ya dalam hal uang ya bahwasanya ini apalagi kalau misalnya seorang ya anak itu sudah bekerja. Ya, ini misalnya si anak dituntut untuk memberikan apa? Ya, memberikan uang kepada ayahnya atau perlakuan yang baik untuk menjaga alhamdulillah. Ya. Ini ya apa yang menjadi kewajiban anak sudah ditunaikan, tetapi si ayah sendiri ternyata apa? Menelantarkan ya dari apa yang menjadi tuntutan anaknya. Maka ini dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin ini termasuk dengan mutaffif. Jadi mutaffif itu tadi orang yang berlaku curang, ini tidak terbatas pada apa? Pada takaran, ya, bisa dipahami di sini. Jadi tidak apa? Terbatas pada takaran atau timbangan saja. Tapi ini bisa masuk kepada siapa saja yang menuntut haknya secara sempurna, ya, tetapi dia sendiri tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, jadi bisa dikiaskan ya dengan perkara-perkara yang lainnya. Ya, karena terkait ya dengan ya hak ya itu apa atau menunaikan kewajiban itu adalah merupakan perkara yang memang ya syariat ini sangat memerintahkan itu supaya seorang itu apa melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, tetapi ya seorang itu tidak hanya menuntut haknya kemudian tidak mau ya melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian lil mutaffifin ya wa fassarallahu al mutaffifin biqaulihi ya lil mutaffifin, kemudian Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan al mutaffifin ini dengan ucapannya alladzina idaktalun 'alan nas, itu apabila mereka itu minta ditimbangkan ya kepada manusia akhadhu minhum wafaan, itu mereka ambil ya dari mereka itu apa wafaan, ya harus sempurna, ya harus sempurna amma thabatalahum ya kibalahum, itu yang menjadi tuntutannya itu harus sempurna, yastaufunahu ya kamilan, mereka minta ya untuk dipenuhi secara sempurna min ghairi naqsin, dengan tanpa ada kekurangan. Tetapi sayangnya wa idza kaluhum aw wazanuhum, apabila mereka ini apa memberikan pada manusia idza ataun nas haqqahum, yaitu memberikan kepada manusia haknya manusia ya alladzi linnas, yang ini adalah merupakan haknya manusia alaihim atas mereka bikailin aw waznin, itu dengan misalnya takaran atau timbangan, ternyata yang mereka lakukan adalah yukhsirun, yaitu mereka apa mengurangi ya menguranginya ya, misalnya apa imma bimikyalin wa mizanin naqisaini, ya itu apa dengan takaran dan timbangan yang apa dikurangi,
atau biadami mil ilmiqyah, itu apa, timbangannya itu tidak dipenuhi, ya takarannya itu tidak dipenuhi, ya dengan tanpa ya memenuhi apa biadami mil'i al-miqyal wal mizan, baik takaran maupun timbangan tidak dipenuhi au nahwi dzalika, maka ini dinamakan fahada sariqatul amwal, ya fahada sariqatun li amwalin nas, maka inilah termasuk bentuk pencurian ya terhadap hartanya manusia, ya pencurian terhadap hartanya manusia, dan juga merupakan apa wa adamu insaf lahum minhum, yaitu tidak adanya keadilan ya untuk manusia dari mereka yang apa apabila menimbang, ya apabila menimbang untuk orang lain mereka apa mengurangi, ya tetapi kalau mereka ditimbangkan, yaitu misalnya belanja, ya mereka minta harus penuh timbangannya, ya bahkan minta ya bonusnya, ya minta tambahannya. Maka wa idza kana al wa'id 'alal ladina yabkhasunan nas bil mikyal wal mizan, maka bila ancaman ini ya kepada orang-orang yang mereka ya berbuat kecurangan kepada manusia dalam hal takaran dan juga dalam hal timbangan, maka falladhi ya'khudhu amwalahum qahran aw sariqatan aula bihadzal wa'id minal mutaffifin. Ya, maka orang yang mengambil harta manusia dengan cara apa? Qahran. Ya, seakan-akan kalau punya kuasa langsung bertindak apa? Ya, bertindak semaunya. Langsung mengambil hartanya manusia dengan kekuatan karena merasa memiliki apa? Merasa memiliki punya kekuatan, kemudian apa? Ya, hartanya manusia langsung diambil begitu saja, ya dengan cara paksa, dengan cara kezaliman, ya atau sarikah, ya atau dengan cara mencuri, atau dengan cara korupsi yang lebih besar lagi. Ini lebih pantas mendapatkan ancaman daripada minal mutaffifin, yaitu orang yang curang dalam timbangan. Bisa dipahami? Jadi orang yang apa mengambil hartanya manusia dengan paksa, misalnya apa punya kekuatan, ya di suatu tempat misalnya, ini adalah semua ya hak saya, misalnya apa, kemudian diambil hartanya orang, padahal itu orang miskin dan orang yang kekurangan semisalnya, dan yang semisalnya kemudian langsung begitu saja tanpa babi bu langsung ya diambil hartanya, bakal dirusakkan ya dari apa yang dimiliki oleh orang lain, ya karena merasa memiliki kekuatan, atau seorang yang mencuri, dan mencuri itu ya banyak bentuknya, baik itu memang mencuri ya dari tempat yang ya disimpan seorang, apa yang seorang itu menyimpan harta itu pada suatu tempat yang rahasia kemudian dicuri, ya atau mencuri harta dengan cara ya korupsi dan yang semisalnya, maka ini ya aula bihadzal wa'id minal mutaffifin, maka ancaman ini ya kecelakaan ini adalah lebih layak bagi mereka. Maka wadallat al ayah, ya maka ayat ini apa al ayah al karimah menunjukkan ya atas ya bahwasanya manusia itu apa ya sebagaimana mengambil dari manusia itu ya yang wajib atasnya, ya maka hendaknya dia juga memberikan pada mereka semua apa yang merupakan hak mereka, baik itu terkait dengan harta maupun terkait dengan muamalah. Jadi kalau seorang itu apa ingin diperlakukan ya dengan baik, ya baik itu terkait dengan hartanya atau terkait dengan muamalah, maka hendaknya dia juga memberikan pada orang lain itu apa perlakuan yang baik, ya dan juga memberikan apa haknya orang lain itu dengan ya sepenuhnya juga, ya jadi tidak hanya menuntut, ya tidak hanya menuntut haknya sedangkan dia sendiri tidak mau melaksanakan apa yang menjadi ya kewajibannya, tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, ya bal yadkhulu fi umumi hadza, itu al hujat al maqalat, ya bahkan masuk ya dalam keumuman ini itu tentang apa al hujat, yaitu tentang hujjah-hujjah atau alasan-alasan dan juga wal maqalat, ya dan juga ucapan-ucapan. Fa innahu kama annal mutanadhirin ya qad jaratil ada anna kullu wahidin minhuma yahris ala ma lahu minal hujat, ya karena sungguhnya sebagaimana orang yang mutanadhirin itu orang-orang yang berdebat, ya telah berjalan itu secara kebiasaan mereka setiap dari apa
dari keduanya itu, setiap orang dari keduanya itu sangat bersemangat untuk apa? Malahu minal hujat. Ya, itu menyampaikan hujah-hujah, maka wajib baginya. Ya, wajib baginya juga untuk menjelaskan ya kepada lawannya, ya, mali khasmihi minal hujat. Ya, juga lawan dari munadhirnya itu, dari orang yang berdebat dengannya itu, ya juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasannya, untuk menyampaikan hujahnya. Apabila seorang atau dua orang berdebat, ya, dia sudah mengemukakan yaitu alasannya. Kemudian berikan juga kesempatan pada lawanmu yaitu untuk menyampaikan alasannya. Ya, mana ya barangkali atau bisa jadi alasan dari lawanmu itu adalah alasan yang benar, ya, alasan yang benar secara syariat. Maka ya di sini ya beliau ya contohnya di sini tentang apa? Itu di antara misalnya dua orang yang melakukan apa? Perdebatan. Ya, dua orang yang ya melakukan perdebatan supaya ya seorang itu juga melihat ya wa ayyandur fi adilati khasmih kama yandur fi adilatihu. Ya, seorang itu melihat dalil yang digunakan atau yang dipakai oleh lawannya sebagaimana dia ya melihat dalil-dalil yang dia gunakan. Maka ini ya yang dikatakan apa? Wa fi hadzal maudhi, ya, maka pada tempat ini yu'rafu ya insaful insan. Ini akan diketahui apa? Keadilan seseorang. Jadi seorang itu kan kadang kalau berdebat inginnya apa? Memaksakan pendapatnya kan. Ya, seorang itu kalau sudah berdebat pengen ya apa yang menjadi alasannya itu yang diterima. Padahal kita sendiri belum mengetahui ya lawan kita ini ternyata memiliki hujah yang ya sebetulnya hujahnya lawan kita itu ya itu mengalahkan hujah kita. Tapi orang itu ya sifatnya seperti itu. Maka ya supaya adil itu terwujud, ya apabila seorang itu mengemukakan suatu alasan, maka hendaknya dia juga mendengar ya alasan dari apa? Dari lawannya. Ya, dari lawannya. Ya, supaya seorang itu terlihat yaitu sifat insaf ya dari apa? Dari ta'assubnya atau dari kecurangannya atau kedolimannya, yaitu min ta'assubihi wa tisafihi, yaitu dari kecurangan atau kedolimannya. Dan juga ya akan menunjukkan tawaduknya dari rasa sombongnya, ya, dan juga akan menunjukkan akalnya daripada kebodohannya. Jadi kalau seorang itu mau mendengarkan ucapan orang lain, ya, ucapannya ingin didengar, ya dia juga harus adil mendengarkan dari ucapan orang lain yang menjadi lawannya misalnya. Ya, maka itu akan tampak ya seorang itu berakal dari apa? Dari tidak berakalnya. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu taufik likulli khair, itu pada semua kebaikan. Kemudian tsumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam ya bagi orang-orang yang berbuat kecurangan. Ya, wa ta'ajjab min halihim. Ya, dan heran ya dari apa? Ya, dari keadaan mereka. Dan apa? Ya, yang ada di atasnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, tidakkah mereka itu ya mengetahui bahasanya mereka itu apa? Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah mereka itu apa? Tidakkah mereka itu mengira bahwasanya ya mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka itu mengetahui apa bahwasanya mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin azim. Ya, pada hari yang sangat agung, yaitu hari kiamat, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di hari yang manusia itu apa? Akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya inna zalzalatas saati syai'un azim. Bahwasanya ya hari kiamat itu adalah zalzalatas saah. Ya, kegoncangan ya nanti di hari kiamat itu adalah merupakan kejadian yang sangat apa? Syai'un azim, kejadian yang sangat besar. Ya, inna zalzalatas saah, itu kegoncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat besar. Ya, sangat besar dalam kengeriannya,
ya, dan kejadian di saat itu, ya, tapi ini akan dimudahkan bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan disulitkan bagi orang-orang yang, ya, disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir telah mengatakan di hari kiamat itu apa? Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir mengatakan hadza yaumun asir, ini adalah hari yang susah. Ya, ini adalah, ya, ini adalah hari yang susah. Alal kafirina ghairu yasir. Juga dalam surat Mudzatsir Allah Subhanahu wa taala mengatakan alal kafirin, atas orang-orang kafir, ghairu yasir. Jadi di hari kiamat itu adalah hari yang susah. Ya. Dari, ya, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau, yakni di sini saya mengatakan lakinnahu binisbah lil mu'minin, akan tapi, ya, binisbah apabila dilihat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman, ja'alanallahu minhum yasirun kama yuaddi, ya, bihi salatan faridah min suhulatihi alaihi wa yusrihi alaihi. Ya, kemudian beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita sekalian termasuk orang-orang yang dimudahkan, ya, sebagaimana seorang itu dimudahkan ketika seorang itu apa? Menjalankan salat faridah, ya, dari kemudahannya yang Allah Subhanahu wa taala, ya, mudahkan untuknya. Terlebih lagi apabila seorang itu memang, ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Karena manusia itu akan bangkit, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yakumun, mereka akan bangkit dari kuburan mereka dalam keadaan mereka itu khufatan. Ya, laisa alaihim ni'al, tidak ada pada diri mereka itu sandal, wala khifaf, tidak ada sepatu juga, uratan, yaitu mereka dalam keadaan apa? Laisa alaihim thiyab, ya, tidak ada pakaian pada mereka, wala sarawil, la kumus wala sarawil, tidak ada komis, ya, enggak pakai jubah atau enggak pakai pakaian, dan juga enggak ada sarawil, enggak ada sirwal, enggak ada celana, wala uzur, tidak ada izar juga. Ya, dan juga wala ardiyah, tidak ada rida, ya, ghurlan, dalam keadaan mereka itu tidak dikhitan, ya, dalam keadaan mereka itu tidak dikhitan. Ini sebagaimana hadis yang antum sekalian apa, ya, telah mengetahui tentang, ya, kengerian hari kiamat. Bahkan dalam hadis yang lainnya, selain khufatan, uratan, ghurlan, ya, mereka juga akan dibangkitkan buhman, ya, dalam keadaan buhman. Dan para ulama mereka mengatakan bahwasanya al-buh, ya, buhman ini adalah orang yang tidak memiliki harta. Ya, tidak ada pada mereka itu harta yang apa? Bisa digunakan untuk menebus apa yang manusia berada di saat itu, ya, untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Tidak ada anak yang akan apa? Ya, menebus dari ayahnya sedikit pun, dan tidak pula ayah akan menebus atau mengganti dari anaknya sedikit pun. Begitu pula istri, ya, begitu pula apa? Kabilah. Ya, mungkin di dunia apa? Dunia orang-orang itu apa? Masih bisa berbangga. Saya ada yang membela dari kelompokku, saya akan dibela oleh kabilahku. Ya, aku akan dibela dari apa? Ya, orang-orang yang bersamaku. Tetapi nanti di hari kiamat itu apa? Ya, akan dikatakan apa? Nafsi, nafsi. Ya, likulli mri'im minhum yauma idzin sa'nu yughni. Setiap orang di hari kiamat itu mereka apa? Sudah sibuk, ya, dengan urusannya sendiri-sendiri. Ya, sudah sibuk dengan apa? Urusannya sendiri-sendiri, karena akan mempertanggungjawabkan, ya, dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, nasallallahu taala ayyu'inana ala ahwalihi wa ayyuyassirahu alaina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita, ya, atas kengerian hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, ya, ketika kita, ya, nanti di hari kiamat.
Karena kita akan bangkit pada Allah Subhanahu wa taala, dan di hari kiamat ya kekuasaan atau kerajaan atau hal yang dahulunya dibanggakan oleh seorang ya itu akan sirna, akan hilang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yaumahum barizun, ya di hari ya Allah Subhanahu wa taala itu ya di hari itu bahasanya hum barizun, mereka itu akan keluar. Ya, orang-orang yang dikubur itu akan keluar dari kuburan mereka. La yafa'alallahi minhum syai'. Tidak ada yang tersamarkan ya dari mereka itu sedikit pun ya atas Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan di hari ini? Ya, lillahil wahidil qahhar. Ya, bahasanya kerajaan itu adalah ya semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengalahkan. Di hari al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Di hari yang setiap orang itu akan diberikan balasan terhadap apa yang dia lakukan. La dzulmal yaum. Ini tidak ada kedzaliman di hari itu. Tidak ada kedzaliman di hari kiamat. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya maha cepat hisabnya. Kemudian di sini ya walladzi jarra'ahum 'ala tafwif adamu imanihim bil yaumil akhir. Kenapa mereka ini berani? Ya, apa yang membawa mereka itu berani untuk melakukan kecurangan? Ya, karena adamu imanihim bil yaumil akhir. Karena tidak ada keimanan mereka terhadap hari akhir. Wa illa falau amanu bi, kalau tidak seperti itu, seandainya mereka itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa arafu, dan mereka itu mengetahui annahum yakumuna baina yadayillah, bahwasanya mereka itu akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yuhasibuhum, Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka alal qalil wal katsir. Ya, baik itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar, la aqla'u an dzalika wa tabu minhu, maka sungguh mereka itu akan melepaskan diri mereka itu dari yang demikian itu, dari kecurangan. Ya, akan berlepas diri, akan meninggalkan ya dari perbuatan curang, dan mereka wa tabu minhu, dan akan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, akan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 7 ya hingga 17, yaqulu ta'ala kalla inna kitabal fujjar, ya sekali-kali tidak, sungguhnya kitab al-fujjar, sungguhnya catatan, yaitu al-fujjar orang-orang yang durhaka, wa hadza samilun likulli fajirin, maka inilah mencakup semua orang yang durhaka. Orang-orang yang durhaka dari macam-macamnya, min anwa'il kafarah. Disebutkan di sini adalah al-fujjar adalah min anwa'il kafarah. Ini orang-orang kafir, wal munafikin, dan orang-orang munafik. Ya, karena unnal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Karena orang-orang munafik ini bahkan ya di keraknya neraka yang paling bawah. Wal fasikin, dan orang-orang fasik itu orang-orang ya dari pelaku dosa dan maksiat. Ya, dari kalangan ya orang yang beriman. Ya, la fi sijjin. Ya, itu berada di sijjin. Kemudian ditafsirkan ya apakah wa ma adraka ma sijjin? Kemudian kitabum markum. Kitabum markum adalah kitab yang madkur. Ya, itu yang disebutkan fihi a'maluhum al-khabithah. Dalam catatan, yaitu di sijjin itu adalah catatan amalan mereka yang al-khabithah. Itu yang yang buruk, yang jelek. Wasijjin, dan sijjin adalah al-mahal, ad-dayyiq, ad-dank. Ya, adalah tempat yang sempit, ya. Sempit, ya, dayyiq, dank itu semakna. Wasijjin itu adalah lawan dari iliyin. Alladzi huwa mahalu kitabil abrar, kama sayati. Dan ya, iliyin itu adalah tempat catatan ya orang-orang yang baik. Jadi kalau iliyin itu di bawah, kalau iliyin itu di atas, ya kalau sijjin ya itu adalah di bawah. Ya, jadi iliyin itu adalah tempat di atas, catatannya orang-orang yang berbuat kebaikan. Adapun sijjin ya tadi meliputi yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan juga orang-orang fasik.
Maka waqad qila inna sijjin huwa asfalul ard as-sabi'ah. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya sijjin itu adalah ya bumi yang paling bawah. Bumi ketujuh yang paling bawah. Ya, karena lapisan bumi itu ada 7 lapis. Ya, ada 7. Ya, 7 lapis. Ya, bahwasanya apa? Sijjin itu adalah lapisan bumi yang paling bawah. Dan ini adalah tempat kembalinya al-fujjar, itu orang-orang fajir, dan juga ya merupakan mustaqarrahum ya fi ma'adihim, yaitu tempat tinggal mereka ya fi ma'adihim, yaitu pada tempat kembalinya mereka nanti di hari kiamat. Kemudian wailu yauma idzil mukadzibin, ya kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan ini, yaitu wailun, ya wail itu kecelakaan atau celakalah di hari kiamat, yaitu orang-orang yang mendustakan. Bahwasanya mereka ini adalah alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka ini adalah mendustakan hari pembalasan. Yaumal jaza, yaitu hari pembalasan. Yauma yaitu apa? Yaitu adalah hari kiamat. Yang manusia itu akan apa? Menerima pembalasan amalan-amalan mereka. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin. Ya, dan tidaklah mendustakan dengan hari pembalasan ini melainkan orang yang melampaui batas ala maharimillah, itu terhadap ya keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini apa? Muta'addin minal halal ilal haram, itu melampaui batas dari yang halal dia memilih kepada yang haram. Athim, yaitu adalah katsirul itsm, itu orang yang banyak yang melakukan perbuatan dosa. Wa hadzal ladzi yahmiluhu udwanuhu ala takdzib. Maka ini adalah yang membawanya ya udwanuhu, yaitu penentangannya ya untuk mendustakan. Untuk mendustakan hari berbangkit. Dan membawanya apa? Ya penentangannya ini atau permusuhannya ini untuk mendustakan ya, mendustakan dan mengharuskan padanya apa? Ya kesombongannya. Sehingga dia apa? Raddal haq. Karena seorang itu sudah sombong maka dia akan menolak kebenaran. Ya, karena kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan al-kibru apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Itu bahwasanya yang namanya kesombongan itu adalah apa? Batarul haq. Itu menolak kebenaran ya, kemudian apa? Meremehkan atau menghina manusia. Ya, walihada idza tutla alaihi ayatuna, itu apabila dibacakan padanya ayat-ayat kami adalah alal haq, yang menunjukkan atas kebenaran, wa ala sidqi ma ja'at bihi rusuluh, dan kejujuran apa yang datang ya dengannya para rasulnya, kadzabaha wa adaha, itu mereka mendustakannya dan mereka itu menentangnya. Ya, mereka itu menentangnya dan mendustakannya. Wa qala hadhi asatirul awwalin. Kemudian mereka mengatakan apa? Asatirul awwalin. Ini adalah dongengan semata. Ya, ini adalah apa? Dongengan semata. Al-mutaqaddim ini dongengan orang-orang dulu. Ya, khurafatnya orang-orang dulu. Ya, dan ini adalah berita ya orang-orang yang telah ya meninggal, orang-orang yang telah apa? Hilang, orang-orang yang telah mati. Ya, laisat min indillah. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Takabburan wa inadan. Karena mereka ini apa? Takabburan, yaitu apa? Sombong dan juga apa? Menentang. Ini orang-orang ya yang mengatakan bahasanya apa? Apa yang dibawa Rasulullah SAW itu adalah dongengannya orang-orang dahulu. Wa amma man ansaf. Adapun orang yang insaf, itu orang-orang yang adil. Wa kana maksudu al-haq al-mubin, itu yang tujuannya itu adalah kebenaran yang jelas. Fa innahu la yukadzib biyaumiddin, maka sungguhnya dia tidaklah mendustakan hari pembalasan. Kenapa? Li'annallaha qad aqama alaihi minal adila al-qati'ah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan ya, telah menurunkan atasnya dari dalil-dalil yang apa? Yang pasti. Ya, al-qati'ah yang apa? Yang pasti, wal barahin, dan bukti-bukti yang sati'ah. Dan bukti-bukti yang jelas, yang gamblang.
ma yaj'aluhu haqqal yakin, yang menjadikan ya kepada seorang yang beriman ini apa? Haqqal yakin, ini dengan penuh keyakinan ya akan keimanannya terhadap hari kiamat. Sehingga apa? Wasara liqulubihim mithlu asyam ya lil absar. Maka jadilah ya terhadap hati mereka itu seperti apa? Matahari bagi pandangan ya mereka. Itu dalilnya itu sudah apa? Tampak jelas seperti apa? Matahari di siang bolong, itu ibaratnya seperti itu. Ya, dalilnya itu sudah jelas, sudah gamblang. Berbeda dengan orang yang apa? Ya, terdapat ron, ya, terdapat kotoran ya di ala qalbihi. Ya. Man ron bi khilafi man rana ala qalbihi kasbuh. Ya, dari apa yang dia lakukan itu apa? Telah mengotori hatinya. Wa ghattatu ma'asi. Maksiat-maksiat itu telah menutupinya. Maka fa innahu ya mahjubun anil haqq. Maka sungguhnya dia akan dihijabi. Apa dihijabi? Akan ditutupi, akan dihalangi dari apa? Dari kebenaran. Walihada juzia ala dzalik. Ya, oleh karena ini mereka juzia itu diberikan balasan ya atas yang demikian itu. Bi anna hujiba anillah. Bahwasanya dia itu apa? Hujiba anillah, itu dihijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama hujiba qalbuhu fid dunya an ayatillah. Sebagaimana dihijabi hatinya di dunia ini dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Datang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak bisa mengambil manfaat darinya karena sudah ditutupi. Ya, disebabkan apa? Dosa, disebabkan maksiat, ya, disebabkan itu apa? Ya, kesombongannya, maka Allah Subhanahu wa taala menutupinya ya dari menerima kebenaran. Tsumma innahum ya, kemudian sungguhnya mereka ma'ahadil uqubah al-balighah, bersama dengan hukuman yang sangat ya tandas ini, yakni hukuman yang sangat dalam ini, maksudnya hukuman yang sangat besar ini, lasalul jahim. Mereka itu akan masuk ya ke dalam neraka jahim. Tsumma yuqalu lahum taubihan. Kemudian akan dikatakan kepada mereka sebagai taubihan, apa? Celaan. Yang akan dikatakan kepada mereka itu sebagai celaan, wa takrian. Yaitu apa? Teguran yang sangat keras. Ya, kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ini adalah yang kalian dulu telah mendustakannya. Ini adalah apa yang kalian telah dustakan dahulu. Ya. Maka disebutkanlah pada mereka ya thalatha anwa minal adab. Adabnya apa? Adabul jahim. Ya, adab jahim yaitu neraka. Wa adabu taubi, yaitu dia dicela. Ya, ditegur dengan teguran yang sangat keras. Wal laum, ini juga taubih dan laum itu adalah semakna. Ya, mendapatkan celaan, cercaan. Maka wa adabul hijab min rabbil alamin. Adapun ya adab hijab, yaitu terhalangi dari Rabbil alamin, ya, itu adalah dia terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Yang terkandung di dalamnya apa? Lisakhati. Terdapat apa? Kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala wa ghadabihi alaihi, dan juga kemarahan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Ya, wa huwa a'dham alaihi min adzabin nar. Maka ini lebih besar ya bagi mereka ya dibandingkan adab neraka. Ya, karena Allah sendiri yang murka. Ya, maka ini adalah lebih besar ya dibandingkan mereka ini mendapatkan neraka. Maka menunjukkan ya makna tersirat ya dari ayat. Ini mafhum itu apa? Tersirat. Kan ada mafhum dan mantuk. Iya. Mantuk itu apa? Tersurat. Kalau mafhum itu adalah tersirat. Ya, bedakan ya dari kandungan dan juga apa? Mafhum dan mantuk. Yaitu adalah mafhumul ayat, dan menunjukkan dari makna yang tersirat dari ayat bahwasanya orang-orang beriman itu akan melihat Rabb mereka di hari kiamat dan juga di surga. Mereka yataladdaduna bin nadhar ilaih. Ya, mereka akan berlezat-lezat memandang Allah Subhanahu wa taala, a'dhama min sa'iril ladzat. Itu lebih besar dari apa? Kenikmatan-kenikmatan yang mereka apa? Dapatkan dari kenikmatan surga. Jadi memandang Allah Subhanahu wa taala itu ya melupakan dari nikmat-nikmat yang besar yang lainnya. Ya, karena agungnya nikmat memandang Allah Subhanahu wa taala. Wa yabtahajuna bi khitabih, dan mereka merasa gembira
Ya, ibtahaja apa? Ifta'ala berarti apa? Ifta'ala yaftailu ya. Berarti wa yabtahijuna bi khitabihi. Itu merasa gembira, itu ya berkhitab, ya berbicara pada Allah Subhanahu wa taala, wa yafrahuna bi qurbihi. Kemudian apa? Mereka bahagia, gembira, ya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang demikian itu pada beberapa ayat dari Al-Qur'an dan telah mutawatir wa tawatara fi naql, ya penukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mutawatir bahwasanya di setiap ya tobaqah, ya kelompok para perawi itu tidak mungkin mereka itu melakukan kedustaan. Ini mutawatir karena di setiap tobaqah atau tingkatan para perawi itu yang meriwayatkan adalah banyak sekali, sehingga tidak mungkin mereka itu bersepakat untuk melakukan kedustaan. Ini yang dinamakan ya mutawatir. Maka di dalam ayat ini ya terdapat peringatan terhadap minat dunub, ya karena dunub itu akan apa? Fa innaha taraina 'alal qalb, itu akan menutupi hati, wa tughatihi syai'an fa syai'an. Karena dosa itu akan apa? Menutupi sedikit demi sedikit hatta yantamis nuruh, sehingga apa? Akan hilang ya cahaya ya di dalam hati itu akan ya hilang, bahkan naudzubillah ya wa tamutu basiratuhum, mata hatinya akan mati ya apabila sudah tertutupi dengan banyaknya dosa-dosa. Fatanqalibu alai al-haqaiq, maka kenyataan-kenyataan itu akan berbalik ya pada dirinya. Fajaral batila haqqa, dia akan melihat kebatilan sebagai kebenaran, wal haqqa batilan, melihat kebenaran itu sebagai kebatilan. Ya, melihat kebatilan sebagai kebenaran dan melihat kebenaran sebagai kebatilan. Wa dza min ba'di uqubatid dzunub, maka ini termasuk ya dari apa? Sebagian dari ukubahnya dosa. Jadi dosa itu sangat ya memberikan pengaruh besar ya pada diri seorang hamba. Ya terkadang seorang tidak merasa bahwasanya dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya disebabkan dosa yang dia lakukan, dia merasa bahwasanya dia tidak di atas hukuman. Ya. Seorang itu kadang apa? Salat malam tidak semangat, belajar tidak semangat. Kemudian apa? Membaca Al-Qur'an tidak semangat. Kemudian apa? Ibadah sunnah tidak semangat. Dia tidak sadar pada bahwasanya itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia anggap itu suatu hal yang wajar. Dia disibukkan dengan perkara-perkara dunia, dia disibukkan dengan apa? Perkara-perkara yang tidak berguna. Ya, akan tapi dia tidak menyadari bahwasanya itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan perbuatan dosanya. Ya, ini maka perbuatan dosa itu ya akan menghilangkan banyak kebaikan. Bahkan akan menghilangkan kenikmatan. Di kenikmatan itu hilang bisa jadi dikarenakan dosa yang kita lakukan. Dan di sana ya seperti kitab Ad-Da'wah Dawa yang Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang disebutkan itu tentang ya bahaya atau akibat buruk ya dari perbuatan dosa-dosa dan perbuatan kemaksiatan. Ini ya kita telah selesai dari membaca tafsir 1 ayat 1 hingga ayat 17. Mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang kita baca pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.